Assalamualaikum anak-anak, hari ini kita belajar usaha. Usaha atau kerja dalam bahasa Inggris work dalam IPA terjadi karena adanya suatu gaya terhadap suatu benda, sehingga benda tersebut berpindah dalam jarak tertentu. Contohnya usahanya ya. Ini pulpen, saya dorong pulpen. Berpindah tempat kan? Berarti yang berpindah tempat adalah pulpennya. Yang memberikan gaya berupa gaya dorong adalah saya. Lalu di sini ada rumus usaha, W sama dengan F kali S. W itu usaha, Joule. F itu sama dengan gaya, satuannya Newton. S itu perpindahan, satuannya meter. W sama dengan F dikali S jika arahnya horizontal. Arahnya horizontal itu apa? Contohnya, mendorong mobil. Mendorong meja. Nah, arahnya horizontal atau mendatar. Arahnya mendatar. Nah, ini ada rumus usaha yang vertikal. Vertikal itu naik atau turun. Satuannya W sama dengan Joule, usaha, M sama dengan massa, satuannya kilogram, dan G adalah percepatan gravitasi, Newton per kilogram. Saat ini gravitasi itu ada dua, ada 10 Newton per kilogram atau 9,8 Newton per kilogram. Terserah kalian mau pakai yang mana. H itu perpindahan atau ketinggian, satuannya meter. Di sini ada contoh soal. Bobby mendorong mobil dengan gaya 100 Newton dan mobil berpindah sejauh 2 meter. Berapa usaha yang dilakukan Bobby? Kita tulis diketahui. Dengan gaya 100 Newton berarti gaya adalah F. F sama dengan 100 Newton. Dan mobil berpindah sejauh 2 meter. Berpindah berarti jarak. Jarak atau perpindahan itu S. S sama dengan 2 meter. Ditanya W. Berapa usahanya? Berarti yang ditanya W. Rumusnya apa? Kita sebelum menuliskan rumus seperti ini, kita harus tahu dulu. Mendorong mobil. Berarti arahnya vertikal apa horizontal kalau mendorong? Mendorong itu arahnya mendatar. Arahnya mendatar. Berarti dia horizontal. Kalau horizontal kita pakai rumus yang ini, W sama dengan F kali S. Masukkan ke rumus, W sama dengan F-nya berapa? 100. 100 dikali S. S-nya 2. 2. W sama dengan 200 Joule. Sekarang nomor 2. Sebuah benda bermassa 2 kg diangkat ke atas dengan ketinggian 3 meter. Jika gravitasi di tempat tersebut adalah 10 Newton per kilogram, berapa besar usahanya? Arahnya dulu. Diangkat ke atas. Karena ada kata-kata diangkat ke atas, berarti arahnya naik. Kalau naik berarti vertikal. Oke? Kita tulis diketahui. Sebuah benda bermassa 2 kg. Bermassa berarti M. M sama dengan 2 kg. Diangkat ke atas dengan ketinggian 3 m. Tinggi berarti H. H-nya 3 meter. Jika gravitasi di tempat tersebut adalah 10 Newton per kilogram, gravitasi berarti G. G sama dengan 10 Newton per kilogram. Berapa besar usahanya? Usaha itu adalah W. Berarti yang ditanya W. Jawab, karena kita ini vertikal, jadi kita pakai rumus yang ini. W sama dengan M kali G kali H. W sama dengan 2 dikali 10 dikali 3. Sehingga W sama dengan 60 Joule. Nah, ini ada soal. Kalian kerjakan.
Ini soal usaha. Soal usaha, kerjakan di buku tulis IPA. Rena mendorong mobil dengan gaya 100 Newton dan mobil berpindah sejauh 2,57 meter. Berapa usaha yang dilakukan Rena? Soal nomor 2. Sebuah benda bermasa 3 kg diangkat ke atas dengan ketinggian 1,2 meter. Jika gravitasi di tempat tersebut adalah 10 Newton per kilogram, berapa besar usahanya? Hitunglah, tulis diketahui, ditanya, dan dijawab. Sekarang yang kedua, kita belajar tentang tuas atau pesawat sederhana. Kita belajar pesawat sederhana. Pesawat sederhana, pesawat itu kan cepat. Kita kalau naik pesawat jadinya lebih cepat menuju tempat tujuan. Kalau kita naik kereta dari Jakarta ke Jogja, misalnya dari Jakarta jam 5 sore, nyampe Jogja bisa jam 12 malam. Itu karena naik kereta. Kalau kita naik pesawat hanya 1 jam perjalanan. Oleh karena itu, pesawat sederhana adalah alat sederhana untuk membantu pekerjaan manusia agar cepat selesai. Pesawat sederhana itu ada 3 macam. Pertama tuas, kedua katrol, ketiga bidang miring. Untuk tuas ada macam-macamnya. Kita belajar tuas dulu ya. Kita belajar tuas. Tuas itu ada 3 macam. Ada tuas jenis 1, tuas jenis 2, dan tuas jenis 3. Tolong itu ambil. Udah dideketin malah dijauhin. Semuanya. Jadi tuas jenis 1 itu jika titik tumpunya berada di tengah antara titik beban dan titik kuasa. Contohnya gunting, jungkat-jungkit, pemotong kuku, gunting pemotong kuku, gunting kertas, boleh. Nih, contohnya gunting nih. Gunting ini tuas jenis 1 karena titik tumpu ini berada di tengah-tengah di antara titik kuasa dan titik beban. Kok ini titik beban sih? Iyalah, ini kan yang buat gunting. Nih, ini kan buat gunting. Dia yang terbebani untuk menggunting. Makanya di sini adalah titik beban. Ini titik tumpu. Ini titik kuasa. Kuasa dari kata kuasa, berkuasa. Dia yang berkuasa untuk menutup, membuka, menutup, membuka. Dan titik kuasa ini adalah tempatnya gaya. Ya kan? Karena ada gaya jadinya gunting ini bisa bergerak. Karena ada pemberi gaya, pemberi gayanya itu adalah ibu. Maka ibu bisa menggerakkan karena ibu memberikan gaya. Itulah tuas jenis 1. Sekarang tuas jenis 2. Jika titik bebannya berada di tengah antara lengan kuasa dan titik tumpu. Titik kuasa juga boleh, lengan kuasa juga boleh, pakai kata-kata mana aja boleh. Nah, contohnya apa? Gerobak 1 roda. Yang dipakai abang-abang, ini rodanya. Ini tempat naruh pasir. Ini gagangnya. Tempat naruh pasir ini adalah bebannya. Ini titik tumpu. Jadi rodanya ini, kalau rodanya ini putus, maka nggak bisa dikendalikan. Pasti akan ngejumplang ke depan. Nah, ini adalah titik kuasa gagangnya yang memberikan kuasa atau gaya. Bisa maju, ke kanan, ke kiri, gitu. Sekarang jenis 3. Lengan kuasa berada di tengah antara titik beban dan titik tumpu. Contoh pinset atau stapler atau steppers. Pinset ya, contohnya ya. Titik kuasanya di tengah, benar nggak sih? Nah, kita kalau pakai pinset gini kan, di tengah-tengah kan, nggak mungkin kita pakai pinset di ujung sini, keras. Nah, kita pakai pinset di tengah. Titik bebannya di mana? Di sini, di ujung, buat cabut bulu. Terus titik tumpunya di mana? Di sini. Kalau titik tumpu ini sampai rusak, maka tidak jadi pinset, malah jadinya jadi sumpit, nggak bisa nyapit.
Kan fungsinya titik tumpu ini biar kita bisa mencapit sangat erat, sangat rapat. Sekarang kita belajar tentang keuntungan mekanik atau keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis itu rumusnya ada dua. Ada KM sama dengan W per F, ada juga KM sama dengan LK per LB. Tergantung soalnya. Kalau kalian mendapatkan diketahuinya ada W sama F, berarti pakai yang ini. Kalau diketahuinya ada LK dan LB, berarti pakai yang ini. Nah, satu-satu saya jelasin. KM itu apa? Keuntungan mekanis. Satuannya tidak ada. W itu apa? W ini di sini adalah berat. Satuannya Newton atau N. F itu gaya. Satuannya Newton. LK itu apa? Lengan kuasa, si pemberi gaya. Satuannya meter. LB itu lengan beban, pusat beban. Satuannya meter. Contoh soal ya, ini jungkat-jungkit ya. Perhatikan gambar di samping. Hitunglah keuntungan mekanis dan berat beban diangkat tuas tersebut. Berat bebannya berapa? Keuntungan mekanisnya berapa? Serta tentukan keuntungan mekanisnya. Nah, ini nggak usah. Berarti yang ditanya keuntungan mekanis dan berat beban. Kita lihat soalnya, ini jungkat-jungkit. Di sini lengan kuasanya 5, lengan bebannya 2, gayanya 100, karena dia kan berkuasa. Lengan kuasa itu selalu berhubungan sama gaya. Nah, beratnya berapa? Sedangkan lengan beban itu selalu berhubungan sama berat. Kita masukin, diketahui dulu. LK sama dengan 5, benar. LB sama dengan 2, benar. F sama dengan 100, benar. Yang ditanya adalah W dan KM. Kita kerjakan dulu yang KM-nya, yang KM terlebih dahulu. Kita punya LK dan LB. Berarti kita pakai rumus yang ini. Yang ini. Karena ada. Oke? KM sama dengan rumusnya LK per LB. Kita pakai rumus yang ini ya. Ini kan ada 2. Kita pakai rumus yang ini. KM, LK-nya berapa? 5. LB-nya 2. 5 bagi 2, 2,5. Satuannya nggak usah, nggak ada. Sekarang yang berat. Rumus berat itu apa? Ini perbandingan rumus berat. Kita juga bisa kayak gini caranya ya. Kalau nyari rumus berat ya, nih bisa juga kayak gini. Kita pakai yang rumus KM sama dengan W per F. Kita kotakin. Kita KM-nya udah ketemu kan tadi 2,5 nih. Tuh, 2,5 udah ketemu. Kita masukin rumusnya di sini. W-nya belum ketemu kan yang dicari. Per F. F itu berapa? 100. Kita kalikan silang. 100 dikalikan 25, 100-nya terbang ke atas. 2,5 dikali 100. Lalu W-nya gimana? W-nya dikalikan 1. Satunya dari mana? Dari sini. Nah, sebenarnya 2,5 itu nggak sendiri, nak. Sebenarnya ada 1. Ada angka 3. Sebenarnya 3 itu adalah 3 per 1. Ada angka 2. Sebenarnya 2 itu adalah 2 per 1. Jadi 2,5 itu adalah 2,5 per 1. Kita kalikan. Satunya terbang ke sini. 1 kali W. 2,5 kali 100 berapa? 250. 1 kali W, W. 1 kali 3, 3. 1 kali 4, 4. 1 kali W, W. Sehingga W sama dengan 250. Satuannya apa? W ini Newton. Ingat, kalau W berat Newton. Nah, di sini ada soal tuas. Perhatikan gambar di samping. Hitunglah berat beban yang harus diangkat tuas tersebut serta tentukan keuntungan mekanisnya. LK-nya 8, LB-nya 2, gayanya 120, yang ditanya berat dan keuntungan mekanis. Hitung, kerjakan di buku tulis, tulis diketahui, ditanya dan jawab dengan rumus. Sekian, terima kasih.